Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari kebenaran dan furqan. Hari ini adalah kajian terakhir kita di sepanjang tahun 1427 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, ditutup amal kita dengan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah taufik secara terus menerus, memohon kepadanya hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hakikat puasa Ramadan, tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, maka saya akan membahas tentang masalah ahkam Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Karena di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus satu lurus antara zahir dengan batin, antara melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam anggota zahir dan amalul qulub, perbuatan hati. Meluruskan yang zahir dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meluruskan yang batin dengan memakmurkan hati dengan taqwa, memakmurkan hati dengan ikhlas. Dua hal ini yang akan mengantarkan seorang muslim kepada surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami yang menjadikan semua yang ada di atas permukaan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Akan tetapi untuk apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ahsan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan yang paling banyak amalnya, tidak. Ahsan, yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana yang terbaik amalnya. Berarti bahwa ciptaan dunia, ciptaan langit dan bumi, ciptaan semua yang ada di atas bumi ini, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Ibtila, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Berkata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuh wa aswabuh. Berkata Qadhi Iyad, orang muslim yang bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang ikhlas, akhlasuh. Orang yang ikhlas pada Allah, wa aswabuh, dan yang paling benar. Ikhlas dialah amal batin, dan yang paling benar yaitu amal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluruskan zahir dengan batin sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Melencengnya orang yang melenceng, jatuhnya kelompok ke dalam kesesatan dalam permasalahan dua inilah. Sebagian hanya memperbaiki tentang masalah batin, akan tapi melalaikan hanya yang zahir. Dan sebagian lagi hanya memperbaiki zahir, lalai akan kekosongan yang ada di dalam batin. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ruh dengan jasad. Tidak seimbangan antara amalan Islam, antara ibadah yang zahir dengan ibadah yang batin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dengan syariatnya harus taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah telah memberikan namanya untuknya. Huwallazi sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah memberi nama kalian semua muslimin. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kita telah menyerah diri. Jadi agama Allah adalah al-istislam. Istislam terhadap apa? Terhadap apa yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin kita. Zahir dengan batin kita. Dan penyerahan diri ini agar memudahkan turunnya syariat ke dalam pelaksanaan badan. Karena syariat itu berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah ucapan yang berat. Qawlan thaqila. Datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian dia menanyakan, ya Imam, sebentar saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang kecil. Pertanyaan yang ringan. Maka Imam Malik marah besar. Subhanallah, apakah ada syariat yang bermasalahnya ringan? Tidak ada syariat bermasalah. Kemudian beliau mengatakan, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian adalah ucapan yang berat. Jadi syariat itu berat. Dia tidak akan bisa diterima kecuali bagi orang-orang yang telah istislam kepada Allah Azza wa Jalla, telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang masih menuhankan hawa nafsu, sebagaimana yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, orang-orang yang telah menuhankan akalnya, orang-orang yang telah menuhankan perasaannya, bagaimana dia akan menerima syariat kalau seandainya dia belum menyerahkan total kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi untuk hal ini kita harus menyerahkan diri total kepada syariat, baru bisa diterima syariat kita secara mutlak, secara sempurna, baik yang zahir maupun yang batin. Ini saya katakan karena adanya dakwah yang takut memberikan masyarakat hal yang berat, yaitu yang saya sebutkan adalah syariat. Mereka ingin menyampaikan hal yang ringan, sehingga yang mereka adakan adalah hanya sebatas perintah kepada ma'ruf, dan bukan semua ma'ruf. Perintah kepada kebaikan, dan bukan semua kebaikan yang mereka maksudkan.
akan tetapi adalah sebagian dari kebaikan. Akan tetapi nahi mungkar, larangan terhadap mungkar, itu adalah hal yang benar-benar hobi dari dakwah mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka bukanlah memberikan hidayah kepada manusia, menurunkan syariat kepada realita hidup, akan tetapi adalah tajmi', mengumpulkan agar semuanya senang. Dan ini musibah. Dan ini bukanlah dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul dialah dakwah yang memperbaiki zahir dan batin. Dakwah memperbaiki yang zahir dan batin. Sebagaimana Rasulullah SAW memperbaiki zahir, begitu juga beliau memperbaiki yang batin. Jadi kita katakan bahwa dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah dakwah yang lengkap. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Baik, kita lanjutkan tentang masalah ahkamus siyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahamannya kepada kita tentang yang berkaitan dengan puasa. Seorang muslim ketika dia melaksanakan sebuah ibadah, hendaklah dia mengetahui satu atau dua dalil. Ketika dia melakukan salat, maka hendaklah tahu bahwa yang memerintahkan salat tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya dari sebuah banyak kajian Ahlus Sunnati wal Jamaah, setelah menerangkan yang halal-halal dan haram itu haram, yang hendak menjadi perhatian dan fokusnya adalah kalamullah dan kalamur Rasulullah. Jadi ketika seorang da'i mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan wajib, baik, puasa bulan Ramadan itu wajib, maka yang pertama kali yang harus dihadirkan setelah mengetahui puasa itu wajib adalah apa dalil Anda bahwa puasa itu wajib? Kalau hanya ucapan, maka letakkan itu di tong sampah. Setiap ucapan yang tidak bersandarkan dengan kitabullah dan kalamur Rasulullah, maka dia adalah igawan. Makanya yang berani duduk di kursi dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang berilmu. Tidak hanya banyak bicara, orang yang banyak hafal Al-Qur'annya dan banyak hafal hadisnya. Kenapa? Karena semua syariat berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kan tapi hanya berbicara seperti burung beo, maka dia bukanlah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tapi dialah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sayati zamanun, akan datang satu zaman, kasura fihi khutaba'ukum, akan banyak nantinya para penceramah paling banyak. Wa qalla fihi fuqaha'ukum, dan akan sedikit kalian temukan adalah orang-orang faqih, orang-orang yang berilmu. Jadi seorang muslim di sanalah baru Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Rasulnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Seorang muslim ketika dia duduk di majelis ta'lim, maka yang dia hadirkan adalah kalamullah dan kalamur Rasulullah SAW. Apa dalil wajibnya kita berpuasa? Selama ini mungkin kita tidak tahu. Tidak tahu kita, karena kita tidak pernah juga memperdengarkannya dari kalangan du'at. Atau apa dalil dari sabda Rasulullah SAW, dan dia adalah rukun Islam. Maka kita katakan dalilnya memang sering kita dengar, akan tapi yang saya maksudkan adalah semua ilmu yang ada, yang berkewajiban kita untuk mengamalkannya. Di dalam masalah puasa dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jibril datang. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan
wa tahujjal bait, yaitu rukun Islam adalah bersyahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kita tahu bahwa hukum wajib tentang puasa bulan Ramadan adalah dari kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Itu hukum umum. Kalau tidak ada tafsir bahwa perincian dari banyak permasalahan yang ada yang berkaitan dengan hukum Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk pertemuan kali ini membahas tentang masalah itu. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan, al-imsak, menahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan ibu Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sungguhnya aku bernadar sauman, berpuasa, dan saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun. Yaitu Maryam bernazar untuk menahan dirinya untuk tidak berbicara dengan manusia. Jadi bukan berpuasa yaitu istilah syariat, akan tapi istilah lughah secara bahasa yaitu menahan. Apapun bentuk menahan, dialah yang disebut saum, puasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau seandainya tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia menahan. Menahan maksudnya adalah berpuasa. Secara syariat, berpuasa adalah menahan diri dengan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 5 hal poin. Pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa misalnya apa? Makan dan minum. Membatalkan puasa adalah makan dan minum. Kalau seandainya seorang muslim makan pada siang bulan Ramadan dengan sengaja, maka batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan siang Ramadan. Yang membatalkan puasa adalah keluar mandi dengan sengaja pada siang bulan Ramadan. Yang membatalkan puasa sengaja muntah dengan sengaja, dan lain-lainnya. Banyak yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh dengan cara apapun, termasuk orang yang diinfus kemudian dimasukkan selang makanan ke badannya, itu sudah bisa membatalkan puasa. Yang dimana dia harus menahan dari hal yang membatalkan puasa. Baik. Ketika dia itu menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasanya pada siang bulan Ramadan, itu yang dapat membatalkan. Seharusnya secara sempurna, atau seorang muslim menahan dari sesuatu yang dapat mengurangi puasanya, atau bahkan membuat dia tidak berpahala sama sekali. Jadi ada puasa ada 3 macam. Pertama, batal puasanya dia harus mengqadha. Ini yang kita sebutkan adalah amal-amal yang zahir. Yang kedua, akan mengurangi nilai puasanya. Dan ini banyaknya adalah seperti maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan hal-hal yang haram, menghibah, menghasad, berbicara yang tidak bermanfaat dan semacamnya, itu akan mengurangi. Ada lagi nanti suatu maksiat yang dilakukan sama sekali tidak mendapatkan pahala, akan tapi dia telah menunaikan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Itulah
orang yang telah menunaikan kewajiban akan tapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, seharusnya seorang muslim menahan diri dari hal yang dapat membatalkan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar berarti dapat kita pahami bahwa seorang muslim mulai menahan dia berpuasa, yaitu terbit fajar. Dan dia boleh makan dan minum sebelum terbit fajar. Makanya kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa serine menahan imsak atau serine imsak itu tidak ada dalilnya. Bahkan sebagian ulama memasukkannya ke dalam bid'ah. Karena seluruh kaum muslimin sepakat bahwa menahan tersebut setelah fajar. Dan semuanya juga sepakat bahwa sirine itu dibunyikan 10 menit sebelum fajar. Jadi kita katakan sirine bukanlah tanda untuk imsak. Kalau tidak, mari kita rubah semua istilah puasa di dalam syariat, di dalam buku-buku fikih, di dalam buku-buku hadis, bahwa maksud berpuasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari sirine sampai terbit matahari. Mulai kita rubah. Kan tapi tidak, dia mulai dari fajar, menunjukkan bahwa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dari terbit fajar. Terbit fajar yang dimaksud adalah fajar as-sadiq. Karena fajar ada dua, fajar kadhib dan fajar sadiq. Fajar yang tidak menipu. Dia adalah fajar yang kedua. Ketika suasana terang, yang bukan terangnya karena lampu dan semacamnya, kan terang, kan tapi terang. Dan ini jelas diketahui oleh orang-orang yang mempelajari tentang ilmu melihat matahari, wallahu ta'ala. Dan terbenam matahari, sampai terbenam matahari. Jadi dia menahan terbenam matahari. Terbenam matahari yang dimaksud adalah matahari. Jadi jika seandainya kita dapatkan azan, misalnya ketika terbenam matahari, maka kita boleh berbuka. Mudah-mudahan azan yang banyak ini insyaallah ta'ala terjadi pada terbenam matahari. Kelemahan yang terjadi adalah berubahnya standar ibadah kaum muslimin pada zaman sekarang dengan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, sehingga terjadi permasalahan. Yaitu apa? Rasulullah SAW menjadikan matahari terbit atau terbenamnya atau tergelincirnya untuk masuk waktu-waktu salat, akan tetapi itu sudah tiada dan sudah langka, bahkan banyak orang yang tidak bisa melihatnya, kemudian berganti dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh orang-orang yang mengetahui ilmu hisab. Nah, ilmu hisab ini penentuannya kadang-kadang ada yang dianggap satu masa panjang. Ya, kita berharap mudah-mudahan itu tepat waktu fajar sampai terbenam matahari, kan tapi kadang-kadang jelas yang namanya menentukan sebelum waktunya, kadang-kadang jelas ijtihad manusia salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelemahan dan kekurangan kita. Baik. Ghurubis syams ila tulu'is syams, dengan niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jika seandainya ada seseorang yang menahan dirinya pada bulan Ramadan, akan tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan dianggap puasa yang disyariatkan. Syarat-syarat puasa bulan Ramadan. Syarat puasa bulan Ramadan, pertama, baligh. Syarat wajib, baligh. Yang dia telah baligh. Akan tapi dianjurkan bagi kaum muslimin, bagi orang tua, untuk melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Walaupun sebelum baligh, akan tapi wajibnya setelah baligh. Baligh diketahui dengan berapa hal. Pertama, diketahui setelah mimpi basah. Yang kedua, diketahui dengan telah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Dan yang ketiga, diketahui bahwa kalau dia tidak mimpi basah dan tidak tumbuh bulunya, akan tapi telah berumur 15 tahun. Dengan tiga ini, bahwa dia telah baligh. Kalau seandainya yang keempat ditambah, kalau seandainya dia wanita, maka dengan haid. Dengan haid.
maka dia telah dianggap baligh. Dan yang kedua yaitu dia mampu berpuasa. Syarat wajib puasa Ramadan adalah dia mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa itu terbagi dua. Pertama, orang yang tidak mampu secara terus menerus, seperti orang tua yang memang sudah tua renta, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Dua orang ini bagi mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan, bahkan tapi dibayar fidyah. Mereka membayar fidyah. Kalau seandainya tidak mampu mereka yang membayar fidyah, maka adalah ahlul warisnya yang akan membayarkan fidyah kepadanya. Yang kedua adalah orang yang tidak mampu berpuasa, yang diharapkan dia bisa berpuasa berikutnya. Seperti orang yang sakit, yang tidak terus menerus dan semacamnya, maka baginya wajib mengqadha. Wajib mengqadha sebelum membayar fidyah. Baik. Yang berikutnya, syarat wajib puasa adalah muqim. Bahwa wajib yang berpuasa tersebut wajib bagi orang yang muqim. Orang yang muqim adalah orang yang telah tinggal di daerah tersebut lebih dari 4 hari dan dia niatkan muqim. Sebagian kelompok dari kelompok Syiah memahami bahwa mereka tinggal di dunia ini musafir, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Sungguhnya saya dengan dunia bagaikan seorang musafir. Maka dia menjamak salatnya, mengqasar salatnya, terus tidak pernah berpuasa. Kan tapi jelas ini pendapat yang marjuh, bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma' kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita katakan bahwa muqim wajib baginya berpuasa. Wajib muqim berpuasa, akan tapi seharusnya tidak boleh paradoks di dalam hidupnya. Ada sebagian orang muslim, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dia berpuasa. Sungkan atau takut atau bagaimana entahlah, dia yang tahu. Akan tapi dia berpuasa. Akan tapi lihat amalnya yang lain. Dia berpuasa akan tapi tidak salat. Dia berpuasa akan tapi tidak salat. Dan ini paradok, bertentangan di dalam hidup. Bahkan ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan ini lebih parah lagi, pemahaman ini banyak dianut oleh sebagian kaum muslimin, yang mana mereka berpuasa pada bulan Ramadan akan tapi tidak melakukan salat. Padahal kalau seandainya ditimbang-timbang pahalanya atau dosanya, bahwa seorang muslim yang tidak berpuasa, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan. Tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, maka para ulama berselisih, sebagian mengkafirkan, sebagian tidak. Nah, daripada dia meninggalkan salat, daripada cerita, saya tidak menganjurkan untuk setelahnya nanti disuruh orang itu tidak berpuasa, kan, tapi daripada dia meninggalkan salat, lebih baik dia meninggalkan puasa. Dalam artian lebih baik, yaitu ditimbang dosanya, karena masalahnya dia dalam keadaan berbahaya. Orang yang meninggalkan salatnya, dia dalam keadaan bahaya. Kufur sama kedudukannya dengan Fir'aun, Haman, Masya Allah Ta'ala, musibah. Kalau tidak, orang yang meninggalkan puasa juga dosanya dosa besar, diberi taubat. Jadi ini sangat berbahaya, bahwa puasa adalah rukun Islam. Akan tapi dia tidak akan kafir kalau seandainya dia meninggalkan puasanya. Wallahu ta'ala alam. Satu amalan yang para ulama berselisih, semua amalan jika seandainya ditinggalkan tidak membuat orang kafir secara umum, apapun bentuknya, kecuali salat. Jadi muqim, kalau seandainya seorang yang sedang musafir, mana afdal baginya? Yang afdal baginya ketika dia musafir adalah berbuka, karena itu adalah rukhsah, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesombongan dan keengganan seorang hamba mengambil sedekah Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW bersabda ketika ditanyakan tentang rukhsah bagi orang musafir untuk tidak berpuasa, Rasulullah SAW mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah untuk kalian, maka ambillah sedekah tersebut. Jadi dia adalah sedekah. Ibnu Hazm rahimahullah taala bahkan mengatakan bahwa wajib mengambil rukhsah seperti ini, berdosa bagi orang yang tidak mengambil. Akan tapi kita katakan bahwa orang yang musafir hukum asalnya dia berbuka pada safarnya. Akan tetapi jika seandainya dia melihat bahwa mengqadha baginya adalah hal yang sulit, maka untuk dirinya afdal adalah berpuasa dan tidak berbuka. Wallahu taala. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya adalah yaitu seseorang kosong dari hal-hal yang menghalanginya dari berpuasa. Hal-hal yang menghalanginya berpuasa seperti haid. Seorang tua wanita baligh, berakal, mampu berpuasa, akan tapi ada hal yang menghalanginya, yaitu haid. Maka kita katakan wajib bagi wanita haid untuk mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Dan perlu juga diingat bahwa tidak bisa digabungkan qadha puasa wanita haid dengan puasa 6 Syawal, atau tidak boleh penggabungan qadha puasa Ramadan dengan 6 Syawal. Sekalipun itu kaidahnya benar bahwa boleh melakukan suatu ibadah wajib dengan sunnah jika seandainya satu bentuk dan caranya di dalam satu amal. Ini kaidah, boleh. Sunnah dengan wajib boleh digabungkan dalam satu perbuatan, kecuali yang sunnah tersebut adalah cabang dari yang wajib, maka kita katakan itu tidak diperbolehkan digabungkan. Sedangkan puasa 6 Syawal dia adalah cabang dari puasa Ramadan. 6 Syawal adalah cabang dari puasa Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti, jadi dia cabang, dia ikuti 6 Syawal, berarti dia adalah cabang dari puasa Ramadan. Kenapa dia cabang? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Kenapa itu setahun penuh? Maka dijawab oleh ulama bahwa seorang muslim ketika dia berpuasa minimal dia akan mendapatkan 10 kali lipat ganjaran. Ketika seorang muslim berpuasa sebulan penuh, berarti dia sama berpuasa 10 bulan. Sebulan Ramadan berarti dia sudah sama puasanya 10 bulan. Jadi dia butuh untuk menutupi setahun penuh 2 bulan lagi. Maka disyariatkanlah puasa 6 Syawal, karena 6 kali 10 pahala menjadi 60 hari. 60 hari dibagi 2 menjadi 30 berarti tertutuplah 1 tahun seorang muslim berpuasa. Dan itu tidak masuk kalau seandainya dia tidak sempurnakan Ramadannya dengan haid. Tiba-tiba ketika lepas bulan Ramadan dia hendak Syawal, dia gabungkan pula 6 Syawalnya dengan puasa qadha, maka itu tidak jadi keutamaan puasa 6 Syawal itu menjadi setahun penuh puasanya. Itu syarat bagi puasa Ramadan. Di dalam Ramadan juga ada sunnah. Saya akan sebutkan sunnah-sunnah puasa Ramadan secara singkat. Pertama, Rasulullah SAW menyunnahkan atau menyatakan sunnah mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati ma tazalu bi khairin ma ajjalul fitr. Umatku selalu dalam keadaan baik selagi mereka mendahulukan berbuka. Coba lihat bahwa kebaikan umat mempunyai pengaruh besar di dalam masalah sunnah. Maka berhati-hatilah orang-orang yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Berhati-hatilah orang-orang yang tidak mau mempelajari Islam atau mempelajari sebuah hukum Islam karena dia menyatakan bahwa hukum
itu kalau dipelajari akan memecah belah umat. Subhanallah azim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucapan yang terkeluar dari mulutnya, sungguhnya yang dia ucapkan itu adalah dusta. Coba lihat saf kaum muslimin, Rasulullah SAW standarkan bahwa lurus tidak lurusnya saf kaum muslimin adalah bukti perpecahan di antara mereka. Rasulullah SAW mengatakan di Sahih Bukhari dan Muslim, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunnallahu baina adhhurikum. Kalian rapatkan saf kalian atau Allah akan memecah belahkan antara kalian. Subhanallah. Orang-orang yang laba dan tamak untuk mempersatukan umat, bagaimana mempersatukan umat? Mempersatukan umat di atas kesepamahaman, terus membuang perselisihan, tidak. Mempersatukan umat dengan sunnah, ya ikhwan. Mempersatukan umat dengan sunnah Rasulullah SAW. Mempersatukan umat dengan Islam, dengan menegakkan sunnah yang cabang maupun yang pokok, yang kulit maupun yang isi. Dan tidak ada kulit dan tidak ada cabang di dalam Islam. Semuanya pokok dan isi. Orang-orang yang menyatakan bahwa merapatkan saf adalah kulit, sebagian orang ketika seorang muslim yang laba dan tamak menegakkan syariat Islam, di sebelahnya adalah orang yang laba dan tamak pula menegakkan syariat Islam, dia katakan, saya menegakkan syariat Islam. Akan tapi ketika diluruskan tangannya atau kakinya, dia dihentakkan kakinya itu, dia marah kepada saudaranya. Apa pula begini kamu? Dia marah tersebut, benci dengan sunnah, tidak mau. Bencinya tersebut tidak pernah mengaji Islam. Bagaimana dia hendak menegakkan Islam, tidak pernah mengaji dan duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang yang hendak menyatukan umat Islam. Subhanallah, bukan persatuan yang mereka dapatkan, akan tapi perpecahan. Bukan persatuan. Orang-orang yang hendak menjadikan umat Islam ini baik adalah orang yang berusaha menciptakan Islam di dalam semua hal. Dalam semua halnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tadi meluruskan saf. Apa kata Rasulullah SAW? Inni la'ara syaitana min khilali sufufikum. Sungguhnya saya bisa melihat syaitan berada di sela-sela saf kalian. Coba lihat. Bagaimana pentingnya bahwasanya Islam tidak ada yang fara', tidak ada cabang, semuanya asal. Sebagaimana dikatakan Imam Malik tadi, bahwa Islam semuanya berat. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Sungguhnya kami akan turunkan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, ucapan yang berat. Semua ucapan syariat berat. Makanya orang-orang itu memilah-milah Islam mana yang dia bisa pakai, sebagian mana yang tidak bisa dia pakai. Yang mana bisa memecah belah, mana yang tidak dia pakai. Jadi Rasulullah SAW, umatku masih dalam keadaan baik selagi mereka mentakjil fitr, mendahulukan berbuka. Ini masalah sunnah. Jadi disunnahkan untuk mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sungguhnya di dalam sahur tersebut berkah. Dalam sahur itu berkah. Di antara sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka. Ini sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di Indonesia. Tidak ada yang berdoa. Jadi seharusnya berdoa sebelum berbuka. Rasulullah SAW mengatakan, salasun da'watuhum mustajabah. 3 hal dakwah 3 orang yang doa mereka mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir. Doa orang berpuasa yaitu ketika dia berpuasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang sangat afdal adalah ketika dia hendak berbuka. Di Madinah, di Makkah, kita lihat itu jamaah kaum muslimin 10 atau 15 menit sebelum berbuka mereka mengangkat tangannya berdoa kepada Allah SWT. Di sebagian kaum muslimin mereka berdoa di tempat yang tidak diperkenankan berdoa dan tidak berdoa di tempat yang seharusnya berdoa. Ini kenapa? Tidak pandai bermuamalah dengan Allah, tidak bisa bergaul dengan Allah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya berbicara, dia diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya diam, dia berbicara. Subhanallah. Alangkah bodohnya. Alangkah jauhnya dari syariat. Jadi berdoalah di tempat yang Allah mustajabkan. Berdoalah di tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih sujud." Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika sujud. Ketika sujud. Tiba-tiba dia enggak pernah berdoa ketika sujud, tapi setelah selesai salat dia baru berdoa. Tidak salah dia berdoa setelah salat, akan tapi yang salah dia tidak tahu bahwa di dalam salat itu lebih afdal daripada setelah salat. Bahwa senjata yang sangat ampuh di dalam salat adalah berdoa ketika sujud. Sama orang yang berkelahi ketika udah babak belur oleh musuhnya, kemudian setelah selesai dia berkelahi baru teringat akan senjatanya, baru teringat akan jurusnya. Ini sama seperti ini. Dia tidak menggunakan jurus dan senjatanya ketika dia sangat membutuhkan. Kenapa dia tidak menggunakan itu? Yaitu kebodohan, tak tahu dengan syariat. Jadi kita katakan berdoalah di sana, minta kepada Allah SWT. Di puncak-puncak kelaparan dan kehausan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Makanya saya melihat di sini pula kelebihan apa yang kita sering lihat di kota Makkah dan kota Madinah. Sering menjadi pertanyaan saya. Saya melihat di detik-detik mau azan tersebut, di sana kenal sufrah. Sufrah itu adalah plastik yang panjang, tergantung kedermawanannya. Ada sebagian orang yang membuka sufrahnya itu panjangnya ada 5 meter, ada 10 meter. Bahkan saya juga melihat sufrahnya itu sendirian, dia kapling sebesar masjid ini. Dia sendiri saja. Nanti ada satu orang yang menerima uangnya tersebut mengucapkan jazakallahu khairan ketika langit ketujuh terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran, kemudian terbuka pintu langit dan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mustajab doanya. Jadi dia berikan di saat waktu mustajab. Ini yang kita dapatkan. Nah, seorang muslim bisa melakukan hal itu. Jadi di antara yang disunnahkan dalam berpuasa adalah berdoa. Dan disunnahkan juga berbuka dengan korma. Dengan korma. Alhamdulillah Islam telah berkembang. Kembali kepada Quran dan Sunnah, di mana-mana sudah tidak malu lagi seorang kembali mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ini yang perlu ditingkatkan adalah melaksanakan sunnah hal seperti ini. Berbuka dengan korma, 1 butir atau 3 butir atau 5 butir dengan ganjil. Dan ini alhamdulillah ini ada di tempat-tempat kaum muslimin yang fakir, akan tapi jarang kita dapatkan di tempat-tempat yang mewah. Semuanya ada kecuali korma, subhanallah. Semuanya ada, dari macam dan beraneka ragam masakan, yang tidak ada cuma korma. Semuanya mubah, akan tapi yang sunnah tidak ada. Seharusnya ini ada, diadakan, diberikan kaum muslimin, berinfak. Orang-orang yang menjadi pengurus di masjid-masjid, datangkan dengan korma, berikan, diajarkan bahwasanya sesungguhnya korma itu disunnahkan. Kalau seandainya tidak ada korma, maka dengan air putih dan semacamnya. Dan disunnahkan kita berdoa dengan doa yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih, bahwa setelah kita berbuka kita ucapkan zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Saya berharap bahwa setiap muslim melakukan doa seperti ini dan mulai meninggalkan doa-doa yang tidak sunnah. Misalnya dengan doa yang masyhur kita telah ditalkinkan semenjak kecil, belum berakal kita telah diajarkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis ini sangat lemah. Hadis ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan amalan-amalan kita. Ada yang lebih sahih, itu yang lebih afdal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan astastabdiluna billadzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kita mau menggantikan sesuatu yang baik kepada yang tidak baik? Maka doa yang pertama lebih baik daripada doa yang sebelumnya.
Di antara sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah memberi buka kaum muslimin. Memberi buka kaum muslimin di rumah, di masjid, atau mengantarkan perbukaan di masjid, atau mengundang miskin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sa'iman falahu ajru mithlih. Barang siapa yang memberi buka seorang muslim, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Wahai orang-orang yang ingin pahala puasanya mendapatkan 2 atau 3 puasa dalam satu hari. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan 1 atau 10 sekaligus dalam satu hari. Dialah orang yang di samping dia berpuasa, kemudian dia memberi berbuka orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kaum muslimat, ibu-ibu dan para akhwat, para gadis, ihtisablah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah ganjaran dan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan niat memasak, dengan memberi perbukaan terhadap seorang muslim. Apa yang Anda masak untuk suami, apa yang Anda masak untuk anak yang Anda berpuasa, insyaallah Anda mendapatkan puasa itu, pahala ganjaran dari puasa tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi perbukaan, baik dia memasakkannya atau dia memberikan masakan tersebut, maka dia mendapatkan pahala semisalnya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah berpuasa pada bulan Ramadan. Terus kita masuk ke dalam masalah ahkam, hal-hal yang berkaitan dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, yaitu memakmurkan malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan ya ikhwan, yang paling mulia adalah malam 10 akhir bulan Ramadan. Saya ingin memperingatkan seluruh kaum muslimin untuk benar-benar memfokuskan diri mereka pada akhir bulan Ramadan, agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Jadi 3 kata Lailatul Qadar dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Berarti dia Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau itu Lailatul Qadar? Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang malam tersebut, bahwa dia beda dari malam-malam yang lainnya. Lailatul Qadar khairan min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti sama dia beribadah 1000 bulan tanpa henti. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama mendapatkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 83 tahun. 83 tahun. Wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla seumur hidupnya. Wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di umurnya yang panjang. Kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah malam Lailatul Qadar. 1 malam Lailatul Qadar Allah berikan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Makanya Rasulullah SAW mengadakan i'tikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tidak ada keutamaan i'tikaf, tidak ada keutamaan secara khusus i'tikaf kecuali hanya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sebagian amal disebutkan keutamaannya, ucapan la ilaha illallah sebanyak ini, bersedekah sebanyak ini pahala. I'tikaf pada bulan Ramadan tidak ada keutamaannya, karena satu keutamaannya sebanding dengan 10-an bahkan semua amal, yaitu apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cukuplah malam Lailatul Qadar sebagai keutamaan i'tikaf. Jadi sekurang-kurangnya bagi kaum muslimin yang sulit beriktikaf, iktikafkan diri. Iktikafkan diri. Fokuskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan diri di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai cari tempat-tempat yang bisa membuat kita bisa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat malam Lailatul Qadar. Cari masjid-masjid yang kira-kira bisa membuat khusyuk. Musibah sebagian masjid tidak menjaga salat akan tapi tidak ada tamakninah, tidak ada ketenangan. Salat akan tapi entah sah entah enggak. Ada sebagian masjid yang subhanallah hanya 1 ayat atau hanya 2 ayat, hanya 1 nafas,
Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu akbar. Nun, Allah. Yang kalau dia cari 11 rakaatnya, bagus jangan sholat lagi 11 rakaat. Bagus 2 rakaat saja. Yang penting ada tamaknina dan khusyuk. Jadi bagi kaum muslimin yang haris, yang tamak untuk beribadah kepada Allah, cari masjid-masjid yang kira-kira bacaannya bagus dan lebih bisa mendatangkan khusyuk dan semacamnya. Di antara ahkam qiyam Ramadan, masalah malam Ramadan adalah mencontoh Rasulullah SAW menghidupkan bulan Ramadan. Mencontoh menghidupkan bulan Ramadan. Adalah Rasulullah SAW menghidupkan bulan Ramadan itu semalam penuh, atau kebanyakan malam, atau setengah malam. Seorang muslim dianjurkan mengikuti Rasulullah secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas yang saya maksud adalah Rasulullah SAW sebagaimana hadis Aisyah tidak lebih solatnya lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi lamanya Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Zaid bin Sa'ib, bahwasanya sahabat dahulu membaca 1 rakaat itu ratusan ayat. Qara'a bil mi'in, membaca ratusan ayat. Berarti kalau Al-Baqarah dia baca 1 juz 1 rakaat, 1 juz setengah. Akan tetapi mana himmah, mana kemauan, mana semangat antara dahulu dengan zaman sekarang. La tu'ridanna bi dzikrina wa dzikrihimu laisa sahihu idza masyakal muqadi. Jangan tuan bandingkan, jangan Anda bandingkan cerita kita dengan cerita mereka. Tidak sama orang yang sakit dengan orang yang sembuh ketika berlari. Tidak sama. Kita dengan salaf, jadi jumlahnya kita lalai, kemudian lamanya juga, kualitasnya juga lalai. Sebagian kaum muslimin ketika ada seorang imam membaca surat misalnya Amma yatasaalun, dia tahu bahwa Amma yatasaalun ini 1 halaman setengah. Waduh, lama sekali. Allah sekali. Sudah itu ditandainya lagi. Ada sebuah cerita, ada seorang muslim, dia terjerat atau terikat dengan salah seorang imam. Itu imam pernah membaca surat yang sangat panjang. Setelah selesai sholat, dia tanya kepada imam itu, Imam, surat apa yang panjang sekali engkau baca itu? Panjang sekali, kok letih sekali saya. 2 juz setengah. Oh ya, itu yang saya baca tadi adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah yaitu sapi betina. Ditandainya imam ini tidak bisa nih dah. Besok bertemu lagi dengan dia, akan tapi dia tidak mau lagi terikat sebagaimana terikat hari kemarin. Dia maka ditanya, ya imam, kira-kira apa yang kau mau baca hari ini? Ini katakan, saya mau baca hari ini fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa kata dia? Karena kebodohannya, masya Allah, sapi betina aja kemarin begitu lama, apalagi sekarang fil, gajah. Enggak mau dia salat, akhirnya dia pulang. Dia bayangkan bahwa semakin besar binatang yang disebut dalam surat tersebut, semakin lama salatnya, maka dia enggak mau salat. Dan ini salah ya ikhwan. Enggak boleh. Hal yang seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin. Seharusnya salat tarawih kita mana yang bisa khusyuk dan yang bisa menghadirkan puasa. Salat pada bulan Ramadan afdalnya adalah 11 rakaat. Akan tapi jika seandainya seseorang mempunyai kemauan dan ingin memperpanjang ibadahnya, maka diperkenankan baginya untuk lebih dari 11 rakaat. Wallahu taala alam. Salat witir itu dilakukan pada malam Ramadan, akan tapi dianjurkan baginya untuk mengakhirkan salat witir. Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhiru ahdikum bil laili witra. Jadikan akhir salat malam kalian yaitu witir. Akan tapi ini hanya untuk istihbab, dianjurkan saja, tidak wajib. Kalau tidak, Rasulullah SAW membenarkan seorang muslim melakukan salat witir sebelum melakukan salat tahajud. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau seandainya engkau tidur, maka hendaklah witir dahulu. Yaitu Abu Hurairah. Beliau menyuruh melakukan salat witir dahulu sebelum tidur, menunjukkan bahwa Abu Hurairah insyaallah taala dia akan terbangun pada malam harinya dan dia akan melakukan salat tahajud.
Yang diharamkan dan yang tidak diperkenankan adalah melakukan witir 2 kali dalam satu malam. Rasulullah SAW mengatakan, la witrani fi lailah. Tidak ada melakukan 2 witir dalam satu malam. I'tikaf yang afdal adalah i'tikaf di masjid yang 3. Rasulullah SAW mengatakan, la i'tikafa illa fil masajid thalatha. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3, yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram, Masjid Makkah. Akan tetapi jika seandainya seorang muslim hendak juga beriktikaf di luar masjid tersebut, maka itu juga diperkenankan. Karena maksud dari hadis Rasulullah SAW, la i'tikafa, tidak ada i'tikaf yang maksudnya adalah tidak adalah i'tikaf yang sempurna. Berarti kalau seandainya seorang muslim tidak beriktikaf di 3 masjid tersebut, akan tapi dia melakukan i'tikaf di luar masjid yang 3 tersebut, i'tikafnya tidak sesempurna i'tikaf di 3 masjid. Jadi la i'tikaf al-kamil, itu yang disebutkan dan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad. Jadi diperbolehkan beriktikaf bagi muslim dan muslimah, kaum muslimin dan muslimat. Kalau muslimat syaratnya jauh dari fitnah, di masjid yang didirikan sana salat fardu dan salat Jumat. Berarti tidak boleh beriktikaf di surau atau di musalla bagi laki-laki, karena dengan mereka i'tikaf di surau atau di musalla membuat mereka harus keluar salat berjamaah, dan itu akan membatalkan maksud dari i'tikaf. Itu ahkam yang berkaitan dengan malam Ramadan. Yang berikutnya, kegiatan apa yang harus kita isi pada bulan Ramadan? Kegiatan yang harus kita isi, ya ikhwan, untuk mengisi bulan-bulan Ramadan adalah menargetkan membaca dan menghafal Al-Quran. Bagi ikhwan-ikhwan yang jarang membaca Al-Quran, bagi kita-kita yang jarang membaca Al-Quran, targetkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam bulan Ramadan beliau menamatkan 60 kali tamat Al-Quran Karim. Sebagian salaf menamatkan 3 hari 1 Quran, menamatkan Quran 3 hari. Sebagian lagi 7 hari, sebagian lagi 1 hari 1 Quran dan semacamnya. Itu hirs, tamak mereka untuk menamatkan Al-Quran. Jadi jadikan agenda baca. Kesempatan itu banyak. Kalau seandainya kita hadir di perbukaan bersama, duduk setelah asar sampai maghrib baca Al-Quran, atau targetkan itu. Di sebagian masjid sela-sela tarawih baca itu Al-Quran. Atau Anda pandai, Anda lebih tahu daripada diri saya dalam mengatur waktu Al-Quran. Sebagian kaum muslimin dia membaca Al-Qurannya ketika antara adzan dan iqamah. Ketika adzan dia duduk, mulai dia membaca Al-Quran, kemudian itu. Jadi atur waktu untuk membaca Al-Quran. Haruslah ada tamat Al-Quran Karim. Kalau tidak, kita termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah membaca Al-Quran Karim. Membaca Al-Quran Karim sebagaimana kita jadwalkan juga, mulai kita jadwalkan juga, yaitu berbuka, memberi perbukaan untuk kaum muslimin. Kalau memang tahun kemarin tidak pernah kita jadwalkan memberi perbukaan kepada orang, hari ini Ramadan ke depan coba kita berikan 1 orang aja lah dahulu. Beri dia infak, beli dia makanan atau semacamnya yang berlebih pada diri Anda. Dan perlu diketahui bahwa orang yang mendapatkan keutamaan berbuka pada bulan Ramadan itu tidak mutlak dia sampai kenyang, sampai bersendawa baru mendapatkan. Kan tapi cukup dia berbuka, 1 air minum yang Anda berikan, insyaallah dia telah berbuka maksudnya. Berarti coba berikan kurma yang Anda berikan di mall atau di mana, atau air minum mineral yang Anda berikan, insyaallah taala itu pahala. Bayangkan kalau seandainya semua mereka akan mendapatkan. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bakhil. Oh ini enggak, ini karena sudah dahuluan yang booking orang yang berpuasa ini air minum, Anda yang berinfak kurma enggak dapat lagi dah. Enggak, Allah dermawan ya ikhwan. Orang yang berinfak kepada 1 orang yang berbuka dengan berbagai macam infaknya, ada yang makan nasinya, ada yang airnya, ada kurmanya, itu ketiga-tiganya dia dapat. 3 orang tersebut dapat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,
bahwasanya orang masuk surga karena hanya satu buah panah. Kenapa? Masuk surga di sana orang yang menjualnya, masuk surga di sana orang yang membelinya, masuk surga sana orang yang membawa rotannya, masuk surga sana orang yang melemparnya. Subhanallah. Indah kalau hidup kalau seandainya diniatkan dengan ibadah. Jadi kita katakan agenda untuk menyibukkan diri dengan memberi perbukaan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sunnah yang kita biasakan di Indonesia yaitu membawa orang-orang berpuasa ke rumah, itu sangat bagus. Daripada kaum muslimin mengundang orang di luar Ramadan, lebih bagus dia mengundang pada bulan Ramadan. Ada keutamaan. Kalau itu paling kuat silaturahim dan semacamnya. Kalau ini dia mendapatkan keutamaan. Kaum muslimin sekarang ini subhanallah nazim, subhanallah. Sekarang tiap kita sekarang ini malam mungkin tidak makan lagi. Kenapa? Setiap orang diundang-undang, bapak sebelah. Tapi coba jarang-jarang orang mengundang kita pada bulan Ramadan. Pak Fulan, Pak Ustadz atau semacamnya, dan semacamnya. Tolong berbuka dengan kami. Ada, akan tapi tidak seramai sebelum datang bulan Ramadan. Seharusnya yang ramai ini pada bulan Ramadan. Jadi kita katakan undang kaum miskin. Apalagi kalau seandainya kita adalah orang yang suka banyak memasak pada bulan Ramadan, hadirkan. Saya ceritakan ada di Madinah seorang dermawan. Orang dermawan banget. Kenalan dengan mahasiswa Indonesia di antaranya kita. Kemudian dia bilang nanti buka di tempat saya, sufrah saya. Dia bilang begitu. Kemudian kita katakan iya. Sudah itu kami datang, saya berdua bertiga datang ke sufrahnya. Kita sangka bahwa kita hanya diundang untuk sufrahnya saja, untuk makan di Masjid Nabawi. Kiranya enggak. Setelah maghrib kita diundangnya ke rumahnya. Jadi itu lihat bagaimana orang Arab mengundang. Jadi kita biasanya mahasiswa maklumlah penghematan, makan kenyang-kenyang. Jadi makan korma pada maghrib itu kalau bisa agak kenyang gitu lah. Nanti nggak perlu lagi makan kecuali menjamak sahur dengan berbuka. Jadi kalau kaum muslimin makan 3, kita 33 mungkin. Ketika itu dia undang, datang ke rumahnya. Subhanallah. Datang ke rumahnya, kita masuk ruangan. Di sana kita dihadirkan makanan. Jadi makanan mungkin semacam goreng-gorengan. Di sana ada istilahnya. Goreng-gorengan dengan bubur, surba dan semacamnya. Makan. Dalam hati, ini aja nih makan, banyak-banyaklah makan. Gitu. Kan tapi setelah itu diangkat makanan. Diangkat. Dah selesai. Dah bersendawa. Setelah itu silakan fadhal ya akhi, fadhal. Masuk lagi ke ruangan baru lagi. Subhanallah. Baru nampak ayam, baru nampak nasi. Baru astagfirullahaladzim. Kita katakan ya, wahai kita urus, kita kenyang. Nah, baru mulai tadi itu katanya. Ini baru. Maka kita makan. Makan ayam itu memang dibagi untuk satu orang satu ayam. Satu ayam memang diperbanyakkannya, subhanallah. Sudah itu dia memang kalau orang Arab tidak membiarkan minuman atau makanan tidak boleh kosong. Kalau nampak dia isi. Kalau enggak dia marah. Kalau enggak Anda tidak mau diisi jangan diminum-minum sampai terakhir aja baru diminum. Kalau diminum dia marah. Kalau enggak diisi. Itu udah makan. Ditambah. Jadi ada berbagai macam bentuk pula makanan. Setelah itu diangkat lagi. Kita sangka udah selesai, belum juga kiranya ada lagi masukan. Masya Allah ada lagi kita. Datang lagi. Dah bisa lagi. Setelah itu ya ikhwan, setelah makan ketiga kalau tidak salah, keempat, padahal kita udah makan pula di Masjid Haram. Berikutnya masuk lagi ruangan, kayaknya baru 3 ruangan kita masuk di luar, ke tengah, baru keluar di ruangan yang berbeda lagi. Jadi keluar masuknya ada entry exit atau dukhul khuruj. Keluar, duduk lagi. Kita sangka udah berusaha gini, datang lagi makanan lagi, mendingan minuman, teh atau kopi itu duduk dulu ya kawan, duduk. Aduh, semenjak itu baru kita berakal bagaimana caranya diundang oleh orang sana, orang-orang Ansar, jelas keturunan Ansar.
Besoknya maklumlah orang Indonesia, kita tidak hadir lagi. Kita nggak hadir. Oh, malu kita, masa kita terus besok. Apanya besoknya kami dicari oleh Syekh Ibrahim, namanya Ibrahim. Dia bukan syekh, tapi dia salah seorang saudagar kaya di Madinah. Tahunya kami setelah kejadian barusan ini, yaitu yang saya ceritakan ini. Dicari. Kiranya dia marah. Antum ini menyusahkan saya. Subhanallah. Antum menyusahkan saya. Kenapa? Kan saya udah bilang bahwasanya, jadi balik marah dia. Udah bilang bahwasanya antum ketika saya sudah booking, udah antum jangan kemana-mana lagi. Kan gitu. Jangan kemana-mana lagi. Kan antum menyusahin saya. Tadi saya terpaksa harus mencari orang lain yang saya tidak tahu apakah dia baik atau tidak. Antum dah jelas baik ya, ikhwan. Dia bilang begitu. Marah dia. Udah, sekarang makanan antum ada di mobil saya. Kata dia bilang gitu. Jadi dibawakannya makanan untuk kita di mobil itu. Maka masuk kita ke ruang parkir itu. Masuk kita sana biasa. Kalau di sana mobil nggak dikunci, mobil dia buka aja. Jadi buka, ambil aja sana. Kawan kita ajak baru orang 5 atau 7 orang, ikhwan makan di sana. Makan di mobilnya. Tiba-tiba ada, qadarullah ada memang penanggung jawab parkir di sana, kayaknya jenderal, kayaknya bintang gitu. Marah. Jadi biasa memang kita lihat memang kayaknya ada pangkat yang sangat tinggi juga di sekitar sana untuk menjaga dan mengawas. Dia datang, ngapain kalian ini? Ini apa kata kami, ini kami diundang oleh, jadi suruh makan di sini. Siapa ini? Syekh Ibrahim. Oh, ma'ruf udah, dia dikenal, dia udah makan aja kalian. Jadi menunjukkan bahwa dia dermawannya udah ma'ruf, udah dikenal di sana. Dan yang kedua, begitu dia mengundang. Nah, mudah-mudahan itu menjadi suri tauladan bagi kita sedikit banyaknya. Buat saya tidak pernah melihat keanehan yang luar biasa seperti anehnya ada di Madinah itu. Saya pernah melihat orang bertengkar memperebutkan orang berbuka, bertengkar, berkelahi, ya ikhwan. Jadi di Madinah itu semua laki-laki Madinah yang fasik maupun yang taat, yang saleh maupun yang taleh, semuanya berbuka di sana. Semuanya membuka sufrah. Nah, aset mereka siapa? Orang-orang yang akan buka di sufrah berebut, yaitu orang-orang yang akan datang sholat di Masjid Nabawi dari jemaah umrah atau kaum muslimin yang berbuka. Nah, itu mereka kerahkan semua famili, kerabat, kabilah dan semacamnya, dari anak-anak sampai yang dewasa. Nah, karena biasanya kalau di jadwal-jadwal luar berbuka itu sudah mulai, apalagi aset mereka sudah nggak ada, orang udah pada ramai, dia sepi, itu udah mulai bahaya itu. Mereka kerahkan sampai ke tempat-tempat berwudu. Jadi wudu sana jauh, dari sini jauh, mungkin agak keluar dikit gitu, jauh. Nah, mereka kerahkan sampai di sana. Jadi ketika kita baru masih berwudu, kita sudah di booking, kita ditunggu gitu loh. Ditunggu. Seperti Anda pergi ke salah satu terminal Indonesia, Anda ditunggu untuk masuk ke, dia ditunggu kan, tapi tidak bayar, gratis. Nah, ditunggu. Nah, bayangkan ketika dia tunggu terus ada lagi yang nariknya, apa nggak marah dia? Maka kadang-kadang kita lihat orang terus bertengkar, tarik menarik supaya ada yang berbuka dengannya, yang berbuka. Lihat kedermawanan Ansar yang seperti ini. Dan itu memang kita tidak dapatkan seperti itu di Madinah, bahkan kita tidak dapatkan di Mekah. Tidak dapatkan di Mekah juga. Maka yang paling berbahagia di sana adalah mahasiswa-mahasiswa. Paling berbahagia. Hemat hidup kita pada bulan Ramadan. Sehingga kita punya teori, kalau kawan-kawan di Madinah punya teori, kalau untuk berbuka itu biasanya megang tangan kawan. Jadi kalau kita berwudu jangan sendiri-sendirian, nanti payah, kita hilang dari kawan-kawan, ditarik orang. Jadi berdua, bertiga, kemudian saya bawa satu kawan sebelah kanan, sebelah sini, bawa satu, seakan-akan saya pula yang mengajak mereka, padahal tidak, takut ditarik oleh orang yang berbuka tersebut. Coba bayangkan. Jadi iftar shaimin, berbuka, memberi buka untuk orang-orang yang berpuasa adalah keutamaan yang layak kita tiru. Wallahu ta'ala. Baik. Di antara kegiatan bulan Ramadan yang harus kita isi adalah
berusaha menghentikan kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Berusaha menghentikan kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya kita dicoba dengan merokok, maka cobalah. Masya Allah, siang Ramadan kita bisa menghentikannya. Maka seharusnya kita pada malam itu bisa menghentikannya. Karena memang telah sepakat semua orang bahwa rokok itu memudaratkan. Maka para ulama juga mengatakan bahwa rokok haram. Nah, jadikan momen Ramadan untuk meninggalkan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, momen itu untuk meninggalkan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Usahakan. Bagi orang-orang yang tidak pernah salat berjamaah, usahakan bulan Ramadan untuk salat berjamaah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi para ikhwan yang nantinya menjadi duta-duta ahlu sunnah wal jamaah di daerahnya, hendaknya dia bekerja sama dengan pengurus masjid untuk memberi ta'lim, memberi pengajaran pada bulan Ramadan. Kalau 11 bulan ini kita menuntut ilmu, maka insyaallah ta'ala bulan Ramadan inilah kita harus membayar zakatnya. Zakatnya 2,5%. 2,5%. Jadi zakatilah ilmu tersebut pada bulan Ramadan. Dengan misalnya sepakat dengan pengurus masjid, bukan kita mengisi pengajian kalau memang sulit, akan tapi membaca misalnya tafsir Ibnu Katsir terjemahan setelah usai sholat zuhur selembar, pengurus masjid. Masya Allah, itu luar biasa. Saya kenal dengan salah seorang ikhwan yang baru setahun masuk salaf. Setahun masuk salaf ya ikhwan, setahun. Kemudian karena kedudukannya di masyarakat, dia masuk menjadi ketua pengurus masjid atau ketua yayasan di masjid. Apa yang dia lakukan? Sekarang dia setiap subuh mengajar di masjid. Baru setahun masuk salaf. Setahun dia mengajar di masjid. Waktu itu saya bersamanya, beberapa waktu yang lalu saya bersamanya. Dia bilang bahwa ini Ustadz harus mengisi subuh ini, karena biasanya saya yang mengisi. Bagaimana antum mengisi? Saya tanyakan begitu. Saya ambil satu buku, biasanya Fathul Majid, kalau tidak tafsir Ibnu Katsir, kalau tidak buku fikih sunnah. Kemudian saya bacakan 5 menit, 10 menit, kemudian saya pulang. Hadir 5 orang, 7 orang itu bermanfaat. Yang penting ya ikhwan kemauan untuk berdakwah kepada Allah SWT. Itu ikhwan yang baru setahun mengaji, bayangkan. Dan insyaallah ta'ala antum-antum yang hadir di sini, Masya Allah ta'ala, sudah banyak. Kalau seandainya ini diberikan, umur itu diberikan kepada Imam Nawawi, maka Imam Nawawi telah menjadi luar biasa. Karena Imam Nawawi cuma 6 tahun menuntut ilmu. 6 tahun. Nah, sebagian kita ada 15 tahun, ada 10 tahun dan semacam. Di atas Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi makanya diberikan. Dengan memberikan ilmu ini, kita akan banyak mendapatkan faedah. Apa faedahnya? Pertama, akan bertambah ilmu itu. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, doa keselamatan, keberkahan hidup dari Allah Azza wa Jalla, kata ikhlas. Yang ketiga, mengokohkan kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Enggak mungkin kita mengajar, kita sembrono, tidak akan membuat kita terhalang dari maksiat. Dan yang keempat, mengisi waktu kita. Karena kita tahu bahwa semua orang itu terlaknat, semua manusia itu terlaknat, kecuali 3 orang. Rasulullah SAW mengatakan, dunia mal'unatun wa mal'unatun man fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat orang yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah wa alimun wa muta'allim. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, atau orang yang mengajarkan, atau orang yang belajar. Nah, di bulan Ramadan coba jadwalkan ya ikhwan. Coba jadwalkan untuk memberikan. Kalau kita seandainya kita budak belajar berceramah, belajar berkhutbah. Saya tahu bahwa banyak sekarang ini dai-dai antara salat tarawih dengan Isya itu dai-dai gadungan. Dai-dai gadungan, terus dai-dai yang memang sengaja untuk mendapatkan dai amplop.
Yaitu memang dia targetkan agenda ini udah berapa hari nih, kali berapa. Maka kalau seandainya kalau antum-antum yang mengisi, maka mungkin jauh lebih afdal. Kalau seandainya ilmunya tidak lebih kurang, akan tapi sekurang-kurangnya keikhlasan. Karena kalau seandainya ceramah datang dari hati akan membuahkan hasil. Luar biasa. Membuahkan hasil. Saya sebutkan, saya mengenal seseorang yang awam. Diceritakan bahwa orang tersebut awam. Orang Arab nih, saya dapat cerita orang Arab. Orang Arab ini, Masya Allah, maksiat dia lakukan, preman lah, bujang lepas, ya enggak tahu. Tiba-tiba dia berangkat ke sebuah daerah. Dia berangkat ke sebuah daerah yang hendak mengunjungi kawannya. Orang Arab Saudi khususnya ini, biasa mereka orang-orang kaya. Jadi mereka musim liburan mereka ingin. Nah, dia kebetulan berkenalan dengan salah seorang pemuda melalui internet. Kemudian dia mengatakan bahwa dia setelah dia berangkat dari negara ke negara ini, dia hendak menuju ke daerah dia. Daerahnya tersebut adalah daerah yang terpencil dari negeri Islam. Kemudian datanglah dia. Kiranya dia benar-benar terpencil, jauh. Ketika dia datang ke rumah kawannya tersebut, harus masuk pula ke desa yang tidak ada penerangan dan semacamnya listrik. Jauh dari dia. Dan kebetulan kawannya ini, ayahnya ini adalah pengurus masjid. Orang tuanya adalah pengurus masjid. Ketika dia tahu bahwa dia adalah orang Madinah, anak Arab Saudi ini, orang Madinah, maka apa kata ayahnya? Engkau orang Madinah. Kampung engkau satu kampung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau bisa menyampaikan sesuatu. Jadi dibuatlah acara, karena memang ini jarang-jarang orang Arab bertampang Arab datang ke desanya itu, dibuatlah acara besar-besaran. Orang kampung hadir, makanan dibukakan. Memang awalnya dibisikkan oleh orang tuanya, akan tapi dia sangka bergurau, ala apa pula. Akan tapi ketika acara sudah mulai dihadiri oleh orang-orang kampung, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak, orang-orang muda dah hadir, ingin melihat orang Arab ini. Apa kata bapaknya yang pengurus masjid ini? Kita minta kepada namanya ini Fulan bin Fulan untuk bisa ini, karena dia datang dari jauh dari Masjid Nabawi ini. Mulai dia canggung, mulai dia Masya Allah, tidak pernah dia ceramah, dia selama ini tidak pernah dengar ceramah, jangankan ceramah, dia mendengar ceramah pun tidak, ke Masjid Nabawi pun tidak pernah. Jadi orang-orang Madinah kok, dari kawan-kawan yang kita kenal mungkin jarang sekali. Ada kawan-kawan yang kita sama-sama kuliah pun, itu dia bilang saya ke Masjid Nabawi cuma sekali satu Id, hari-hari Idul Adha. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah ke Masjid Nabawi. Nah, seperti itulah. Tiba-tiba karena tidak ada orang lain terus berdiri. Tidak berdiri. Akan tapi antum tahu ketika dia berdiri tersebut, mulai dia merasakan bahwa orang-orang berharap besar kepadanya. Kemudian mulai dia merasakan keagungan tempat yang suci tersebut, yaitu Masjid Nabawi. Mulai dia rasakan kepentingan seorang muslim di dalam beragama. Mulai dia rasakan pula kebodohannya yang selama ini dia telah nyanyiakan waktunya. Apa yang dia sampaikan waktu itu, dia tidak tahu yang dia sampaikan. Akan tapi dia menyampaikan perasaannya akan kelalaiannya selama ini. Jadilah dia sebagai seorang penceramah yang luar biasa, yang tidak pernah didengar oleh kampung tersebut. Tahu itu apa? Kenapa dia? Karena dia bercara dengan hati. Dia berceramah dengan perasaan, sehingga masuk ke dalam hati. Jadi kita katakan antum-antum yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan telah menuntut ilmu agama, din dan semacamnya, tolong disampaikan agar bisa. Dan ini agendakan. Kalau seandainya sekurang-kurangnya tidak di sini, di kampung kita buat agendakan itu untuk khususnya untuk bulan Ramadan. Di antara kesibukan bulan Ramadan yang bisa kita sibukkan diri adalah mengadakan amal sosial pada bulan Ramadan. Mengadakan amal sosial. Dari banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh para dai tentang mengisi bulan Ramadan ini, saya pesimis untuk Indonesia.
Maksudnya pesimis karena kefakiran dan semacamnya. Akan tetapi sebenarnya tidak, bahwa orang Indonesia tidak fakir. Berapa banyak jemaah umrah sekarang untuk berumrah pada bulan Ramadan menunjukkan tidak fakir. Hanya saja ini tidak bisa dikembangkan. Maksud saya apa? Semua usulan-usulan tentang masalah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial biasanya semuanya berbenturan dengan apa? Dengan keuangan. Ada sebagian orang ingin mematahkan semangat kita, Allah janganlah Anda. Orang-orang aja jangankan untuk bersedekah, untuk makan mereka aja sulit. Subhanallah. Sehingga kita patah semangat. Tidak. Bahwa yang memang sulit makan itulah yang akan menjadi objek kita. Akan tetapi yang akan kita tarik nanti adalah orang-orang yang melimpah ruah uangnya itu. Kita kumpulkan, kemudian kita list, kita data, kemudian kita buat iftar. Buat kegiatan bersama pemuda dan semacamnya di lingkungan kita untuk membuat ajuan proposal untuk berbuka bersama di masjid. Atau berbuka bersama pemuda dan semacamnya. Buat itu di daerah-daerah kita. Ajukan kepada orang-orang yang tidak tahu kemana mereka hamburkan uang mereka itu. Kemudian juga mengumpulkan zakat dan memberikan kepada yang mustahak atas nama masjid dan semacamnya. Dan ini insyaallah ta'ala adalah hal yang baik. Banyak hal-hal yang harus kita isi di bulan Ramadan. Di antara yang harus kita isi pada bulan Ramadan adalah melakukan sesuatu yang selama ini kita lalai. Misalnya berbakti kepada orang tua. Orang-orang yang dia adalah anak jauh dari orang tuanya. 11 bulan dia bekerja, merantau. Nah, enggak bisakah dia sebulan atau 2 minggu untuk pergi ke rumah orang tuanya, menghabiskan uang 11 bulan tersebut untuk bersama dia dan orang-orang tuanya, berbuka dan memberikan kebahagiaan pada mereka. Berbakti kepada orang tua adalah sarana untuk menghabiskan hari-hari pada bulan Ramadan. Menjalin hubungan silaturahim juga adalah hal-hal yang untuk mengisi bulan Ramadan. Baik. Hal-hal yang harus kita hindari pada bulan Ramadan. Jadi di sini hal-hal yang harus kita hindari pada bulan Ramadan adalah kita tidak dibenarkan sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa mengkotak-kotakkan agama. Sungguhnya yang memerintahkan kita berpuasa adalah Allah, dan yang memerintahkan kita salat adalah Allah. Sebagaimana kita taat pada puasa yang Allah perintahkan, seharusnya kita taat pada salat yang Allah telah perintahkan. Yang menyuruh kita beribadah pada bulan Ramadan, dialah Allah yang menyuruh kita beribadah pada di luar bulan Ramadan. Bagi ibu-ibu untuk dilihat oleh laki-laki lain dan semacamnya, maka itu adalah dosa yang harus kita jauhkan di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Pengaturan waktu keluar, misalnya seharusnya juga bahwa kaum muslimin menenggang kaum muslimin yang lain. Jangan mentang-mentang bulan Ramadan adalah bulan baik dan semacamnya, semua anak dibawa semua. Mulai dari yang menyusui sampai yang berlari-lari sampai yang anak semua, sehingga masjid berubah menjadi plaza. Ribut berisik dan orang tuanya khusyuk. Subhanallah, bagaimana itu? Anak-anaknya berlari dan semacamnya. Ayah ibunya takbir, duduk pula di saf terdepan, kemudian anak-anaknya mengganggu kaum muslimin. Ini salah. Ini tidak dibenarkan. Bukan kita melarang anak-anak untuk datang ke masjid, tidak. Akan tetapi coba diatur. Coba diagendakan. Kalau seandainya kita memang punya pembantu, taruhlah anak-anak yang bisa mengganggu tersebut kepada pembantu atau siapa saja. Allah Ta'ala. Di antara yang harus kita jauhkan pada bulan Ramadan, yaitu jangan berpuasa 2 atau sehari sebelum Ramadan. Karena Rasulullah SAW melarang berpuasa semenjak itu. Rasulullah SAW bersabda, la taqdamu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain. Janganlah kalian dahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Jadi kita tidak diperkenankan puasa di akhir bulan Sya'ban. Sebenarnya puasa sudah tidak dibenarkan di pertengahan akhir Sya'ban. Seperti sekarang sudah mulai jangan kita berpuasa karena untuk persiapan bulan Ramadan. Allah Ta'ala. Yang harus dijauhi, yang harus juga diusahakan menjauhi adalah mendengarkan musik, melihat maksiat di televisi dan menonton dan semacamnya. Ini harus dijauhkan karena
dosa ini jauh lebih besar kadang-kadang daripada ghibah, jauh daripada hasad. Kadang-kadang sebagian dai hanya berbicara tentang ghibah dan hasad, akan tapi lihat maksiat. Kita mengatakan bahwa harus menutup aurat dan semacamnya di luar, kan tapi coba lihat kita melakukannya di rumah dan semacamnya. Ini dikurangi dan bahkan kalau bisa dijauhkan, karena itu adalah haram dan tidak dibenarkan oleh syariat dan dapat bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Wallahu ta'ala alam. Di antara penyelisihan bulan Ramadan yaitu membiarkan anak-anak kita sekehendak hatinya. Maksudnya begini, bahwa orang tua Masya Allah saleh, ayah saleh, ibu salihah, akan tapi anak Masya Allah anak salah. Kesolehan orang tua harusnya juga diperhatikan, kesolehan anak-anak harus dinasihati, harus. Jadi diagendakan pada bulan Ramadan ini bukan kesolehan kita aja, akan tapi keseluruhan seluruh keluarga. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Telah kita kaji beberapa hal tentang hukum berkaitan tentang Ramadan, hukum berkaitan tentang malam Ramadan, agenda pada bulan Ramadan, dan larangan-larangan yang harus kita jauhkan pada bulan Ramadan. Ini semuanya adalah kajian yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada sebuah penggalan hadis yang berbunyi, puasa adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan perkataan yang jelek dan berteriak-teriak. Ya, betul. Rasulullah SAW mengatakan, as-sawmu junnah. Wa idza kana sawmu ahadikum fala yarfus wala yafsuq. Yaitu puasa adalah perisai. Perisai maksudnya adalah perisai dari neraka. Jika seandainya puasa kalian, yaitu puasa salah seorang dari kalian pada waktu itu, maka fala yarfus wala yafsuq. Maka janganlah mengucapkan kata-kata fala yafsuq wala yarfus. Ini mengartikan berteriak-teriak salah. Mengartikan apa? Pertanyaannya apa? Apa maksudnya berteriak-teriak dalam hadis di atas? Berteriak-teriak artinya salah. Nah, ini kalau ini dibaca dari terjemahan, maka beginilah rusaknya orang-orang yang menerjemah tidak paham bahasa Arab. Yafsuq adalah perbuatan fusuk. Kalau seandainya salah seorang kalian berpuasa, maka hendaklah jangan berbuat fusuk. Fusuk adalah perbuatan maksiat semuanya. Semua perbuatan maksiat itu terlarang. Wala yarfus, rafas bukan berteriak-teriak. Karena berteriak azan dilarang pula nanti, bahaya. Akan tetapi rafas adalah kata-kata kotor, kata-kata carut marut, kata-kata yang tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Jadi berteriak-teriak salah artinya. Arti rafas adalah kata-kata kotor. Kata-kata kotor ini bukan saja kepada kaum muslimin, juga enggak boleh kata-kata kotor kepada istri. Kata-kata berhubungan badan dan semacamnya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Kalau seandainya itu mulut, maka juga mata juga tidak boleh dikotori. Wallahu ta'ala. Iya, jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti yang berpuasa. Berarti kualitas infak sedekah kita sama dengan puasa yang dia lakukan. Kalau baik orangnya tersebut, maka dia baik. Kalau tidak baik, maka akan berkurang pahalanya. Makanya dalam hadis yang berapa lalu, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Seharusnya yang makan makanan engkau tidaklah kecuali orang yang bertakwa, orang yang baik. Jadi kalau ada, Masya Allah. Tapi insya Allah ta'ala, insya Allah kita melakukan fikih prioritas. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang berpuasa tetapi masih ada hutang puasa dikarenakan sejak kecil sakit-sakitan sehingga puasa tidak pernah penuh? Ya, orang yang mempunyai hutang puasa diwajibkan melunasinya sebelum Ramadan datang. Sebelum Ramadan datang. Kalau seandainya telah berlalu Ramadan, kalau seandainya telah berlalu Ramadan lagi,
Kalau dia tinggalkan itu dengan penglalaian, maka dia harus membayar dua hal. Pertama, membayar puasanya dengan qadha, dan yang kedua membayar fidyah karena penglalaiannya. Akan tapi jika seandainya dia tidak lalai, maka cukup baginya mengqadha sekalipun sudah berlalu Ramadan. Wallahu taala alam. Puasa yang terlarang di akhir-akhir Sya'ban itu adalah puasa sunnah. Sambungan hadis tadi, la taqdamu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan dahulukan Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa, kecuali illa ayyasumar rajulu sauman falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang telah membiasakan puasa pada hari itu, maka puasalah. Berarti ada pengecualian, diperbolehkan untuk berpuasa di akhir Sya'ban, yaitu pertama adalah orang yang masih mempunyai hutang, orang yang masih mempunyai qadha, dan yang kedua orang yang terbiasa berpuasa sunnah kemudian dia melakukannya. Ustaz, apakah dibolehkan salat tarawih dengan membaca Al-Quran dalam salat tersebut? Iya, dibaca Al-Quran, dipegang, ya diperbolehkan. Kan tapi kalau seandainya ada sang imam yang tidak memegang Al-Quran, lebih afdal yang tidak memegangnya. Itu yang hafid, yang hafal lebih baik daripada yang tidak hafal. Bagaimana ada dua imam, yang satu dia tidak hafal kecuali surat pendek. Kalau disuruh surat panjang, yang panjang, maka dia melihat Al-Quran. Dan yang satu lagi, dan dia imam dengan membaca surat yang panjang tersebut dengan melihat Al-Quran. Kemudian yang satu lagi dia membaca surat yang pendek. Maka mana yang afdal? Yang afdal adalah membaca surat yang pendek. Karena di dalam salat tarawih itu sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Yang paling mudah adalah yang paling mudah dihafal. Wallahu taala alam. Dan apakah boleh atau disyariatkan santapan rohani Ramadan antara Isya dan tarawih? Boleh, tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang melarangnya, silakan. Diperbolehkan bagi seseorang mengatur kajian apakah setelah sholat atau di luar sholat atau sebelum sholat. Allahu ta'ala a'lam. Tentang masalah wanita hamil, para ulama berselisih kuat dalam permasalahan ini. Atau wanita menyusui. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka membayar fidyah dan membayar qadha. Membayar fidyah dan membayar qadha. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan sebagian ulama mengatakan baginya hanya mengqadha, yaitu fatwa Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Iya, Allah ta'ala. Bagaimana penjelasan mengenai pembayaran zakat fitrah, Ustaz? Ya, pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah itu dikeluarkan oleh seorang muslim untuk dirinya dan orang-orang yang dia bertanggung jawab atasnya tersebut, yaitu satu sa'. Satu sa' di sini berselisih. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan semacamnya. Akan tapi yang afdal menurut saya adalah 3 kilo, karena penyempurnaan dari 2,7 kilo dari pendapat sebagian para ulama. Mudah-mudahan bagi siapa yang mengeluarkan 2,5, insyaallah taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikeluarkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan. Waktunya sebelum khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar. Jika seandainya ada seorang bayi yang keluar dari perut ibunya ketika fajar hari raya Id, maka wajib juga dikeluarkan zakat fitrah tersebut untuknya. Jadi zakat fitrah dikeluarkan untuk yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa kepada fakir miskin. Saya melihat semua yang ada keluar di fatwa Ramadan itu 3 kilo, dan itu yang sekarang ini saya dan mungkin sebagian kawan-kawan melakukan, yaitu dengan 3 kilo. Kan tapi bagi siapa yang membayar 2,5 kilo, insyaallah taala yang fidyah 1,5 kilo betul. Ya, 1,5 kilo. Yang fidyah 1,5 kilo, yaitu ukurannya satu makan fakir miskin. Satu kali makan fakir miskin. 1,5 kilo.
Sedangkan zakat fitrah itu yang saya sebutkan yaitu 2,5 atau 3 kilo yang rajih. Zakat fitrah itu 2,5 kilo atau 3 kilo. Akan tapi fidyah 1,5 kilo. Dan tidak diperbolehkan kedua-duanya menggunakan uang. Tidak dibenarkan menggunakan uang, baik fidyah maupun zakat fitrah. Wallahu ta'ala. Fidyah maupun zakat fitrah tidak dibenarkan membayarnya dengan uang. Harus dibayar dengan makanan pokok. Wallahu ta'ala. Berlimau yang sering dilakukan haram atau tidak, Ustaz? Berlimau itu bid'ah. Bid'ah. Bahkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bid'ah plus maksiat. Bid'ahnya karena tidak ada contoh, maksiatnya karena bergabung di sana laki-laki dan perempuan. Tahun kemarin kita mendapatkan kejadian ada anak-anak muda karena berlimau itu berzina berjamaah. Gara-gara berlimau. Boleh membayar fidyah kepada satu orang. Kalau kita wajib fidyah 10 hari yang hanya harinya tinggal 2 hari sebelum Ramadan. Bolehkah membayar fidyah kepada satu orang? Boleh. Jadi boleh kita membayar fidyah. Kita misalnya 10 Ramadan kita tidak berpuasa, kita membayar fidyah. Boleh 10 fidyah ini untuk satu orang, sebagaimana boleh pula untuk 10 orang. Akan tapi tidak boleh 10 orang untuk 20 orang. Kalau kita wajib fidyah 10 hari, ya, yang hanya harinya tinggal 2 hari sebelum Ramadan. Ini pertanyaannya kemungkinan, apakah kita boleh membayar fidyah 10 hari tapi belum jatuh harinya? Ya, boleh kita membayar fidyah sebelum jatuh belum jatuh kewajiban tersebut. Misalnya maksudnya apa ya? Kalau orang dah tua, dah pasti dia tidak berpuasa, belum boleh baginya untuk membayar fidyah sebelum Ramadan. Akan tapi yang afdal baginya adalah membayar setelah jatuh kewajiban tersebut untuknya. Jadi seharusnya dia membayar fidyah setelah Ramadan. Akan tapi kalau dia membayar fidyah ketika Ramadan atau ketika hari yang dia pasti tidak berpuasa padanya, boleh. Tidak ada larangan baginya. Wallahu ta'ala alam. Tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, selama bulan Ramadan kita telah melaksanakan hal yang wajibnya dan telah meninggalkan hal yang membatalkannya. Jadi hal-hal yang wajib kita telah lakukan dan hal-hal yang terlarang kita telah jauhkan. Itu salah satu tanda. Di antara diterimanya bulan Ramadan, kita diterimanya bulan Ramadan ada kenaikan iman setelah Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau ada rasa meningkat ibadah kita dan rasa keberagamaan kita setelah Ramadan, berarti kita akan mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jalla amal saleh kita. Tidak mutlak pula bahwa, dan ini juga kadang-kadang yang menghalang orang berpuasa pada bulan Ramadan, tidak mutlak pula tanda berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi Nabi Muhammad setelah Ramadan. Tidak mutlak. Karena tidak ada kita menjamin bahwa setelah Ramadan kita akan baik. Akan tapi cukuplah bagi kita pengaruh-pengaruh Ramadan akan kita bawa setelah Ramadan. Sama juga dengan orang haji. Banyak orang tidak mau melaksanakan haji. Mereka menyangka bahwa haji mabrur itu adalah orang yang nantinya dia orang yang tidak boleh salah setelah haji. Ini salah. Orang yang diterima haji mabrurnya, tanda-tandanya adalah dia telah melaksanakan hal yang wajib dan rukun dan telah menjauhkan semua larangan haji. Ini satu. Dan yang kedua, ada upaya untuk meniru haji Rasulullah SAW dan ada peningkatan. Itu saja. Kan tapi nanti jadi hantu belau lagi, tidak masalah. Bukan tidak masalah maksudnya, bukan tidak masalah, boleh. Akan tapi tidak ada kaitan diterima atau tidak diterima. Karena manusia ini selalu berdosa, ya ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, adnaba abdi, hambaku berdosa. Fa'alima anna lahu. Kemudian dia berdosa lagi. Kemudian
kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang bisa menghukumnya bahkan atau bisa memaafkannya, kemudian dia bertaubat. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang dapat mengampuni dan menghukumnya. Kemudian dia bertaubat. Kemudian di dalam riwayat ini katakan, lakukanlah sekehendak engkau wahai hambaku, sungguhnya aku telah ampunkan engkau. Jadi ada di sebagian orang kadang-kadang di kalangan para orang-orang yang jauh dari masjid, tidak mau kembali ke masjid, tidak mau beragama baik karena gara-gara pemahaman seperti ini. Bahwa disangkanya kita-kita yang datang ke masjid ini harus seperti Jibril yang tidak punya dosa. Kalau ada dosa dilakukan oleh orang-orang yang datang ke masjid, besar sekali bagi mereka. Kan tetapi kalau orang-orang yang berlaku maksiat bukan orang-orang masjid, itu biasalah biasa. Jadi dia mengatakan, ngapain saya ke masjid, saya masih muda, saya ini. Subhanallahal-azim. Ini banyak yang menjadi penghalang orang untuk bisa ke masjid. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kecuali orang yang menjahar dosanya. Orang yang menampakkan dosanya. Orang yang merasa bangga dengan dosanya. Orang yang merasakan bahwa dosanya itu kecil. Akan tetapi setiap orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian terjerembab lagi ke dalam dosa, orang ini dia dalam keadaan baik, ala khair, dengan syarat dia menunaikan syarat-syarat taubat. Dia menunaikan syarat-syarat taubat dari dosanya. Makanya kita katakan dari hadis tadi dapat kita pahami, pertama, tabiat manusia melakukan dosa. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Maha, innallaha ghafurur rahim wa innallaha azizun dzuntiqam. Sungguhnya dia meyakini bahwa Allah Maha Pengampun sebagaimana Allah adalah Maha Pendendam. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak masuk orang-orang yang taubat sambalado, tidak masuk. Kenapa? Karena orang yang taubat sambalado orang yang tidak menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa, kemudian dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat, kemudian dia berdosa, ini biasa. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulam tuznibu." Kalaulah seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan buang kalian. Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian Allah ampunkan. Apa nikmatnya? Bagaimana Allah menampakkan kasih sayangnya jika seandainya seseorang tidak berdosa? Bagaimana kita nampak Allah Subhanahu wa taala pengampun kalau seandainya orang tidak berdosa? Dan manusia, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un. Yang tidak boleh bagi seorang muslim adalah menghalalkan maksiat. Yang tidak boleh seorang muslim adalah antipati dengan agama Allah. Yang tidak boleh bagi seorang muslim berleha-leha di dalam maksiat, mencelupkan diri ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh. Akan tapi ketika dia jatuh ke dalam maksiat, kemudian dia bangkit dan dia sadar, ini adalah sifat seorang muslim. Jadi ini yang harus kita pahami tentang masalah perlakuan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah dosa. Wallahu ta'ala alam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa berapa banyak seseorang karena dosa mengantarkannya kepada derajat yang tinggi, mengantarkannya ke surga. Dia pandai bermain dengan Allah Azza wa Jalla dengan dosanya, mengantarkannya ke surga. Dan berapa banyak pula orang yang berlaku ibadah, berbuat ibadah, mengantarkannya ke neraka. Nah, ini jelas kajiannya panjang, mudah-mudahan di kajian yang lainnya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan selama kajian ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi setelah bulan Ramadan insyaallah taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita dan dari antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dan jerih payah kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.